Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, selamat bulan Juli, selamat hari pertama di kuartal ketiga. Yang mana kuartal ketiga ini adalah udah lewat setengah ya. Kuartal kedua setengah, kuartal ketiga ini adalah kuartal peralihan. Dan biasanya di kuartal ini secara historikal terus-menerus itu lebih cenderung market itu merah kayak gitu. Ya, jadi kita nggak tahu ya karena beberapa sumber dan beberapa analisis mengatakan di kuartal ini malah bullish. Jadi apakah rolling gitu ya? Kuartal 1, kuartal 2 yang biasanya bullish jadinya merah di tahun ini gitu. Sedangkan kuartal ketiga yang cenderung bearish akan bullish sampai pertengahan kuartal keempat kayak gitu. Ya, sebenarnya tidak ada indikator ataupun info, bukan info sih. Tidak ada sumber resmi yang mengharuskan kita percaya, wah ini kuartal ketiga ini akan bullish gitu ya. Ataupun ya kita udah melewati kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 1, kuartal 2 itu bearish kayak gitu. Tidak ada ya. Jadi tetap sekali lagi aku ingatkan level by level, oke? Nah, jadi kalau level by level jadi kita tahu sekarang di level sekian, next target ke sekian, kalau naik, kalau reject ke sekian, dan kalau di sekian naik ya targetnya lagi ke sekian, level by level, oke? Nah, jadi guys, ya langsung aja kita ke chartnya dan kita lihat hari ini tuh BTC mau ke berapa kayak gitu. Dan di awal bulan ini ya closing bulanannya itu cukup bagus. Jadi kita akan lihat potensi untuk bulan ini seperti apa dan kira-kira apakah BTC bisa all time high dalam waktu yang dekat. Jadi langsung saja kita ke chartnya. Let's go. Oke guys, di sini kita saksikan ya udah ada udah ada chart BTC dan demand 4 jam sepertinya akan tertembus ya. Kita coba pakai yang lebih jelas ya. Demand 4 jam sepertinya akan tertembus di area ini dan kita harus tarik Fibo lagi dari yang high di sini ya. Nah, kita tarik seperti ini Fibonya dan kita udah mendapati beberapa sum of level kayak gitu ya. Nah, ini possible levelnya itu akan hit ke 0,6. Misalnya dia akan mengalami korektif. Kenapa? Karena di situ adalah area RBS yang cukup banyak atau resist become support kayak gitu. Dan tentu aja sebenarnya kita udah bullish aja karena kita udah close di atas 105.000 sebenarnya ya. Dan kita close di atas Fibo 0,5 di 104.000 yang sebenarnya juga bullish. Dan kalau kita lihat dari candle monthly-nya ya, ini sempat kemarin turun untuk bikin ekor yang cukup panjang dan week-nya udah dibayar yang di atas kayak gitu. Nah, sekarang udah opening, ini masih opening dengan warna merah. Ya biasanya awal bulan kayak gitu, dibuat warna merah biar nanti closingnya ada ekor dan warnanya hijau bagus kayak gitu ya biasanya ya. Nah, untuk secara daily cukup bearish kalau diperhatikan dan dia belum ada gebrakan untuk menjebol area ini, tapi kita masih berharap dia retest ke area ini untuk turun dan naik lagi. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan terjadi koreksi yang cukup dalam, ada kemungkinan balik lagi ke area 105 104.400 ya. Nah, itu dari technical analysisnya. Oke, and then kita akan lihat di CoinGlass ya. Kita akan lihat liquidation mapnya karena yang kemarin sepertinya belum kena hit. Apakah udah? Belum ya. Nah, yang next itu ada di harga area 106 berapa? 162 ya, 162 dan upside targetnya di 108 ya. Kalian bisa lihat sendiri 108 dan 162. Jadi dua area ini yang sebenarnya menjadi kunci dan titik untuk melihat liquidation kayak gitu. Ya, jadi kita lihat aja kalau misalkan memang pun hari ini terjadi correction, ya it's okay, nggak masalah. Berarti dia akan turun ke bawah untuk mengambil liquidity di area sini, baru di bawah naik ke atas kayak gitu. Ya sebenarnya oke aja secara chart dan normal aja ya. Jadi terdistribusi secara normal dan level by level by Fibo juga rasional gitu. Jadi nggak ada yang seperti ada tercium bau manipulasi yang bahaya atau tercium fake out atau apa. Sejauh ini ya, sejauh ini sampai opening di tanggal 1 ini belum ada yang gimana, masih normal aja, terdistribusi secara oke. Ya harapan aku sih memang demand 4 jam ini bisa nahan ya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak ke bawah, ya artinya demand 4 jam ini bisa nahan dan akan ngedrive ya. Ngedrive itu artinya memberikan volume yang cukup gede ya, ngedrive the price action. Bisa aja langsung terjadinya breakout. Sehingga
di bulan Juli ada possible untuk new all time high. Ataukah dia jemput weeknya yang ini? Kita nggak tahu ya. Tapi ya semoga begitu ya. Habis itu bisa dikabarkan naik ke atas. Oke? Jadi kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih untuk video ini. See you next video. Ciao.